Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rafila Naifa dari jurusan Manajemen dengan NIM 2510523017. Di video kali ini aku bakal bahas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mira Febriani SHMKN, yaitu materi tentang pengkreditan dan pembiayaan. Nah, yang pertama kita bakal bahas unsur-unsur yuridis dari suatu pembiayaan. Yang pertama yaitu adanya kesepakatan antara pemberi biaya yaitu kreditur dan dengan penerima biaya yaitu debitur yang disebut dengan perjanjian pembiayaan. Nah, yang kedua yaitu adanya para pihak, setidak-tidaknya pihak pemberi dan pihak penerima biaya. Yang ketiga adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang. Yang keempat ada pemberian pembiayaan berupa pemberian sejumlah uang. Yang terakhir adalah adanya perbedaan waktu antara pemberian pembiayaan dengan pembayaran atau fakultatif. Setelah kita membahas unsur-unsur yuridis dari suatu pembiayaan, kita bakal lanjut membahas tentang model-model pembiayaan, yang dimana model-model ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah model pembiayaan lewat lembaga pembiayaan. Yang kedua, model pembiayaan lewat pasar modal. Yang ketiga, model pembiayaan lewat pendanaan langsung. Yang keempat, model pembiayaan lewat pasar uang. Yang kelima adalah model pembiayaan proyek. Dan yang keenam adalah model pembiayaan dagang dan ekspor impor. Nah, kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu model pembiayaan lewat lembaga pembiayaan. Nah, yang dimana ini juga terbagi menjadi 5. Yang pertama, sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua, anjak piutang atau factoring. Yang ketiga, modal ventura atau ventura kapital. Yang keempat, pembiayaan konsumen atau konsumen finance. Dan yang terakhir adalah pembiayaan dengan kartu kredit. Nah, kita bakal bahas yang pertama, yaitu sewa guna usaha atau leasing. Nah, yang dimaksud dengan leasing sendiri adalah suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan berdasarkan pembayaran secara berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih dari perusahaan tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Jadi selanjutnya kita bakal bahas yaitu unsur-unsur yuridis dari suatu leasing. Nah, ini juga terbagi menjadi 7. Yang pertama adanya para pihak, yang dimana para pihak ini terdiri dari pemberi leasing, penerima leasing, dan pihak penyedia barang modal. Nah, yang kedua yaitu adanya biaya. Yang ketiga adanya barang modal. Yang keempat adanya jangka waktu tertentu. Yang kelima adanya pembayaran kembali harga sewa. Yang keenam adanya harga opsi untuk membeli barang modal untuk modal finance leasing. Dan yang terakhir adalah adanya nilai sisa yang akan dibayar sekaligus oleh penerima leasing dalam hal finance leasing. Nah, leasing sendiri banyak juga jenisnya, diantaranya operating leasing, yang dimana di akhir masa leasing tidak diberikan hak pilih atau opsi bagi penerima leasing untuk membeli barang leasing tersebut. Yang kedua itu financial leasing, yang dimana di akhir masa leasing tersebut diberikan hak pilih atau opsi bagi penerima leasing untuk memiliki barang tersebut dengan jalan membelinya dengan harga yang ditetapkan bersama. Dan yang terakhir adalah sale and lease back, yang dimana barang modal berasal dari penerima leasing sendiri, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada pemberi dana, dan selanjutnya pemberi dana akan menyewakan barang tersebut kepada penerima dana kembali, yang biasanya digunakan jenis financial leasing. Nah, yang kedua ada anjak piutang atau factoring. Nah, yang dimana pembiayaan jangka pendek tanpa kolateral. Nah, ada beberapa elemen-elemen yuridis dari factoring sendiri. Yang pertama adanya pihak perusahaan faktor. Yang kedua adanya pihak klien. Yang ketiga adanya pihak customer. Yang keempat adanya piutang atau tagihan. Yang kelima adanya pengalihan piutang. Nah, selanjutnya factoring sendiri juga banyak jenisnya, tetapi ada beberapa jenis factoring yang terpenting. Yang pertama ada resource factoring atau factoring di mana factoring ini setelah transaksi factoring terjadi, pihak klien masih bertanggung jawab. Yang kedua ada non-resource factoring. Nah, yaitu factoring di mana setelah transaksi factoring terjadi, pihak klien tidak bertanggung jawab lagi. Nah, yang ketiga yaitu domestic factoring. Factoring semua pihak berada dalam satu negara. Yang keempat yaitu international factoring.
factoring di mana pihak customernya berada di luar negeri. Yang kelima yaitu factoring dengan akun receivables, yang dimana factoring dialihkan adalah bukti tagihan berupa invoice dagang atau akun receivable. Dan yang terakhir adalah factoring dengan promissory notes, yang dimana pihak customer mengeluarkan kepada klien promissory notes atau hutang-hutangnya, dan selanjutnya promissory notes tersebut di-endorse oleh klien kepada perusahaan faktor tersebut. Yang ketiga adalah modal ventura atau venture capital. Nah, yaitu suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa karakteristik yuridis dari modal ventura. Yang pertama, adanya pihak-pihak yang terlibat berupa pihak-pihak perusahaan modal ventura. Yang kedua, adanya pemberian dana kepada perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, dana tersebut ditanam dalam bentuk equity ke dalam perusahaan pasangan usaha. Yang keempat, investasi ke dalam perusahaan pasangan usaha tidak bersifat permanen, juga tidak bersifat mutlak ataupun jangka pendek, tetapi biasanya bersifat jangka menengah ataupun jangka panjang, misalnya untuk jangka 10 tahun. Yang kelima, modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan. Karena itu diperlukan kehati-hatian yang tinggi dari pihak investor. Dan yang terakhir adalah prototype dari modal ventura adalah pembiayaan terhadap perusahaan-perusahaan kecil dan pemula, tetapi memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Yang keempat adalah pembiayaan konsumen atau consumer finance, yang artinya adalah kegiatan penyediaan dana bagi konsumen oleh perusahaan pembiayaan untuk membeli barang-barang konsumsi yang pembayarannya dilakukan secara angsuran ataupun berkala oleh konsumen. Nah, dalam pembiayaan konsumen ini ada beberapa pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu pihak kreditur, yang kedua pihak konsumen, dan yang terakhir adalah pihak supplier yang menyediakan barang. Yang terakhir adalah pembiayaan dengan kartu kredit, yang dimana ini adalah membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang ataupun jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang ataupun jasa, yang dimana kemudian kepada penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, dan lain-lain. Nah, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses transaksi tersebut. Yang pertama adalah penerbit kartu kredit ataupun lembaganya. Yang kedua, pemegang kartu kredit. Yang ketiga, penjual barang ataupun jasa. Yang keempat adalah perantara, berupa perantara penagihan antara penjual dengan penerbit dan perantara pembayaran antara pemegang dan penerbit. Nah, selanjutnya ada dua macam kartu kredit. Yang pertama, kartu kredit atau kredit card dengan sistem pembayaran secara cicilan meskipun dapat juga dibayar secara lunas. Yang kedua yaitu adalah kartu pembayaran lunas atau charge card, yang dimana ini dengan sistem pembayaran lunas ketika ditagih. Model pembiayaan kedua adalah pembiayaan lewat pasar modal. Nah, yang dimana ini dimaksudkan usaha untuk mendapatkan dana murah, khususnya jika yang ditawarkan tersebut adalah saham yang tidak perlu dibayar kembali harganya oleh penerima dana. Selain saham, juga ada beberapa barang ataupun surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal, yaitu ada surat pengakuan hutang, surat berharga komersil, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, setiap derivatif dari efek seperti bukti right, warrant, ataupun opsi. Dan yang terakhir yaitu efek beragun aset dan sertifikat penitipan efek Indonesia. Model ketiga dari suatu pembiayaan adalah lewat pendanaan langsung atau private placement. Nah, yang dimana ini proses penjualan efek-efek baru ataupun dalam menyelenggarakan suatu pinjaman berjangka panjang, pengeluaran efek ini dijual secara langsung kepada investor tanpa melalui pasar modal, pasar saham ataupun pasar uang, dengan mekanisme tidak melalui suatu penawaran umum atau yang disebut public offering. Nah, jadi ada beberapa efek yang dapat dijual. Yang pertama itu seperti saham, obligasi, obligasi konvensi, commercial paper, dan lain-lain. Model yang keempat dari suatu pembiayaan adalah lewat pasar uang,
Nah, yang dimana suatu pasar finansial di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku pasar uang seperti bank, broker, dealer, penukaran uang, dan lain-lain. Nah, dari pembiayaan lewat pasar uang, ada beberapa instrumen-instrumen ataupun surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar uang di Indonesia. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang kedua surat berharga pasar uang, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat commercial paper, yang kelima call money, yang keenam repurchase agreement, yang ketujuh banker acceptance, yang ke-8 adalah promissory notes. Selanjutnya, model yang kelima dari suatu pembiayaan adalah pembiayaan proyek atau project finance, yang dimana ini adalah suatu model pembiayaan, tegasnya suatu pinjaman ataupun kredit yang cukup rumit. Biasanya dalam bentuk sindikasi, di mana dana dari kredit tersebut dipergunakan untuk membangun ataupun mengembangkan suatu proyek dari debitur. Nah, ada beberapa ciri-ciri yuridis dari model pembiayaan proyek. Nah, yang pertama adalah dipergunakan untuk proyek berskala besar. Yang kedua, sering dibiayai dana sindikasi kreditur. Yang ketiga adalah pengembalian pinjaman diambil dari hasil ataupun revenue dari proyek tersebut. Yang keempat, tidak ada jaminan hutang kecuali proyek itu sendiri. Yang kelima, seringkali melibatkan struktur pembiayaan yang kompleks. Dan yang terakhir adalah proyek yang dibiayai tersebut sering dibangun dengan sistem BOT, BOO, JO, ataupun konsorsium. Dari model pembiayaan proyek ataupun project finance, ada beberapa risiko sehingga kita perlu pengaturan yuridis secara dini. Di antaranya yang pertama adalah risiko hasil proyek yang tidak cukup, yang kedua risiko force majeure, yang ketiga risiko kegagalan konstruksi, yang keempat risiko cadangan eksploitasi yang lebih sedikit ataupun lebih cepat habisnya. Yang kelima adalah risiko teknis, yang keenam risiko politik, dan yang ketujuh adalah risiko fluktuasi nilai tukar. Model yang terakhir dari suatu pembiayaan adalah pembiayaan dagang dan ekspor impor, yang dimana ini adalah pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai perdagangan atau trade financing, termasuk juga membiayai perdagangan dengan jalan ekspor impor. Nah, pada prinsipnya metode pembiayaan terhadap perdagangan ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pemberian pinjaman bank untuk kegiatan perdagangan. Nah, yang kedua adalah pemberian letter of credit. Nah, letter of credit ini adalah suatu kontrak dengan mana suatu bank atau isu bank bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah ataupun permohon letter of credit yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran kepada pihak pengekspor ataupun pihak ketiga. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pengkreditan dan pembiayaan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.